Oke, kita lanjut. Untuk kelas kita kali ini, kita masih membicarakan tentang masalah demokrasi. Syarat-syarat minimal pemerintahan yang demokratis. Yang pertama, ada yang namanya perlindungan konstitusional. Jadi, konstitusi itu apa? Apa coba? Konstitusi. Sering dengar? Iya, pasti. Mahkamah Konstitusi, pernah sering dengar kan? Jadi mahkamah yang mengeksaminasi. Saya yang udah dimengerti, Pak. Ya, makanya saya nanya. Apakah ada kamus ilmu politik? Ada. Ya. Jadi konstitusi itu adalah undang-undang. Sama dengan undang-undang. Apakah berbeda dengan law? Berbeda. Karena law bagian dari undang-undang. Semua konstitusi bukan berarti law atau hukum. Tapi pada intinya, semua peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga negara bisa jadi itu konstitusi ataupun ya katakanlah patokan dasar gitu ya. Patokan dasar yang akan mendasari berbagai hal yang ada di bawahnya. Jadi kalau misalkan konstitusi menjamin hak-hak individu dan menentukan prosedur untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak tersebut, gitu. Jadi banyak sekali undang-undang yang mengatur, terus juga hak-hak yang ada dan juga mungkin di situ prosedur-prosedurnya ya. Syarat pemerintahan yang demokratis yang selanjutnya adalah pemilu yang bebas. Itu. Pemilu yang bebas. Kebebasan untuk menyatakan pendapat, kebebasan bersikeras berorganisasi, pendidikan kewarganegaraan. Jadi yang dimaksud dengan pendidikan kewarganegaraan di sini adalah bagaimana warga negara bisa menjalankan fungsinya sebagai warga negara yang baik dan itu bisa menjadi sebuah pegangan gitu ya, yang terus menerus gitu. Jadi kalau misalkan contoh warga negara itu mempunyai hak dan kewajiban. Jadi haknya dia mendapatkan misalkan kehidupan yang layak, itu kan hak kan. Tapi kan belum tentu dapat. Tergantung dari posisi dia, suasana lingkungan, terus juga faktor-faktor eksternal lainnya gitu. Terus kewajibannya mungkin ya kalau misalkan dia posisinya sebagai katakanlah pegawai pemerintah, otomatis dia harus bekerja dan melayani masyarakat misalkan. Ini salah satu contoh gitu ya. Bagaimana dalam pembelajaran tersebut orang menjadi melihat bahwa kewajiban-kewajiban dan hak-hak tersebut ada dalam setiap orang yang hidup dalam negara tersebut gitu loh. Jadi hampir sama dengan mungkin kalau saya katakan hal yang bersifat normatif, norma-norma gitu ya. Oke. Nah, ini demokrasi di negara-negara non-demokrasi. Kenapa kita bisa katakan demokrasi di negara-negara non-demokrasi? Kenapa? Karena mereka pun menganut paham demokrasi, tapi demokrasi menurut paham mereka masing-masing gitu. Jadi, demokrasi di negara yang totalitarianisme, agak sedikit susah ya, totalitarianisme. Oke, totalitarianisme. Jadi memiliki ideologi yang kuat diperjuangkan, misal fasisme di Italia sama di Jerman. Ada yang namanya Adolf Hitler dan Benito Mussolini. Benito Mussolini itu di Italia, Hitler itu di Jerman. Tidak dapat bereformasi menjadi pemerintahan demokratis. Kenapa? Karena dia sifatnya satu kekuasaan. Gitu ya.
totaliter. Pokoknya satu sosok gitu. Hitler, Mussolini, terus siapa gitu kan. Orang yang betul-betul menjadi patron ataupun menjadi orang yang diagungkan. Nah, terus ada yang namanya otoritarianisme. Kalau kita sering bilang otoriter. Otoriter. Kalau tadi biar nggak susah, totaliter boleh. Totaliter, otoriter. Tinggal nambahin nanti nisme gitu kan. Ya, ianisme boleh. Otoriter, ianisme, anisme, kalau situ anisme. Oke ya. Contohnya, tidak memiliki ideologi yang kuat untuk diperjuangkan, misal Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Soekarno dan Soeharto. Otoriter. Masih memperjuangkan sosok, cuman bukan masalah fasisme. Fasisme itu apa? Satu paham di mana dia merasa sangat bangga sekali terhadap ideologi yang dia punya. Suatu paham ya, di mana dia sama. Bangga secara berlebihan. Jadi ini dikaitkan dengan apa ya? Kalau biasanya dalam ideologi negara, gitu ya. Misalkan Berlebihan apa? Bangga yang berlebihannya. jadi contoh fasisme yang ada di ideologinya Hitler, bahwa orang Arya itu lebih tinggi, lebih hebat, pokoknya lebih mulia. Selain orang Arya sikat, gitu kan. Oke. Jadi banyak sekali hal yang dilihat dari ideologi ini. Jadi memaksakan diri ya. Selanjutnya untuk Presiden Soeharto dan Soekarno otoriter. Artinya otoriter di sini dia tidak mempunyai ideologi. Ideologinya sama waktu itu. Meskipun pada zaman Soekarno ini berbeda-beda sedikit ya. Jadi tahapan ada yang namanya Pancasila, terus juga undang-undang dasarnya kan berubah-ubah waktu itu zaman Soekarno. Ada undang dasar tahun 45, terus ada undang dasar UUDS tahun 50. Terus ada undang-undang RIS juga. Terus kembali lagi ke undang-undang dasar 45. Nah, yang terbaru kemarin ya, revisi itu. Yang pasca reformasi. Walaupun struktur pemerintahnya demokratis, tapi tidak berfungsi sebagai mestinya. Ini bisa dikatakan sebagai pseudo-demokrasi. Pseudo-demokrasi. Tulisannya itu, sebentar ya. PSEUDO. Pseudo. Loh. Oke. Jadi pseudo demokrasi itu seolah-olah demokrasi, tapi organ-organ yang ada dalam negara tersebut tidak berfungsi. Contoh gini, di China. Ini kita tidak menjelek-jelekkan satu negara ya. Artinya ini sebagai salah satu contoh. China mempunyai satu sistem di mana satu partai komunis. Tapi dalam kenyataannya banyak sekali aspek-aspek ekonomi liberal yang diadaptasi. Ekonomi. Terus mereka punya Dewan Perwakilan Rakyat? Punya. Mereka punya pemerintah? Punya. Mereka punya satu lagi, Mahkamah Kehakiman, misalnya untuk kehakiman. Hukum? Punya. Semuanya punya. Tapi Tidak berjalan dengan sesuai dengan fungsi dari negara demokrasi. Tidak bebas menjalankan fungsi-fungsinya. Karena dikontrol oleh